Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Afriani sebagai analis industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya label dan kemasan produk kepada para pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Nah, apa itu label? Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Nah, ini merupakan contoh pengemasan produk yang salah karena tidak terdapatnya label pangan. Pemberian label pangan olahan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan olahan. Nah, ini merupakan contoh pengemasan produk yang benar karena terdapatnya label pangan. Jadi, label bisa langsung pada kemasan seperti kemasan chip banana atau menggunakan media lain, kertas biasa yang dimasukkan ke dalam kemasan, atau kertas stiker yang ditempelkan pada kemasan. Nah, pengemasan produk yang benar itu adalah terdapatnya label pangan. Tetapi perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, keterangan pada label itu sekurang-kurangnya terdiri dari: yang pertama, nama produk, yaitu nama jenis dan nama dagang, daftar bahan, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, serta asal-usul bahan pangan tertentu. Berikut merupakan prototipe kemasan yang telah terdiri dari kriteria label yang telah sesuai berdasarkan peraturan pemerintah dan BPOM. Nah, untuk nama produk terdiri dari dua, yaitu nama jenis dan nama dagang. Nama jenis pangan olahan merupakan pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan dan harus menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan sesuai dengan ketentuan kategori pangan kemasan pangan. Nah, untuk nama dagang dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan atau bentuk lain tersebut yang memiliki daya pembeda. Contohnya di sini adalah nama jenisnya yaitu kue bawang, sedangkan nama dagangnya yaitu adalah sekawan. Berikutnya, daftar bahan. Daftar bahan merupakan pencantuman bahan yang digunakan dalam proses produksi pangan, meliputi bahan baku, bahan tambahan pangan atau BTP, dan bahan penolong. Contohnya di sini yaitu tepung kanji, tepung terigu, telur, bawang putih, bawang merah, daun seledri, minyak sayur, garam, dan penyedap. Daftar bahan ini sama dengan komposisi. Berikutnya, berat atau isi bersih. Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik. Contohnya di sini berat bersihnya yaitu 200 gram. Selanjutnya, nama dan alamat pihak yang memproduksi. Contohnya di sini diproduksi oleh Titik 2, Tua IKM, Jalan Sultan, depan SMP Negeri 2, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. Kemudian, halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapat sertifikat halal. Kemudian, tanggal dan kode produksi. Contohnya di sini kode produksi 07112114.00. Ini dibaca contohnya tanggal 7 November 2021 pukul 14. Selanjutnya, keterangan kadaluarsa.
Keterangan kadaluarsa didahului tulisan baik digunakan sebelum dan dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. Yang selanjutnya, nomor izin edar. Dalam hal pangan olahan merupakan pangan olahan industri rumah tangga, pada label harus dicantumkan tulisan PIRT, diikuti nomor sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP IRT. Kemudian, asal-usul bahan pangan tertentu. Asal-usul bahan pangan tertentu merupakan bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan atau tanaman, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk olahan atau produk turunannya yang terkait dengan status kehalalan produk. Keterangan tentang asal-usul bahan pangan tertentu harus dicantumkan pada daftar bahan atau komposisi berupa nama bahan diikuti dengan asal bahan. Contohnya di sini disebutkan menggunakan pewarna sintetik kuning XXX nomor sekian-sekian. Berbicara mengenai kemasan, apa itu kemasan? Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Berikut ini tujuan utama penciptaan kemasan. Yang pertama, sebagai pengemas dan pelindung produk, yaitu melindungi produk dari bahan asing sehingga mampu untuk mempertahankan mutu. Yang kedua, sebagai identitas dan informasi produk. Kemasan yang kita buat harus mampu menjadi pembeda produk kita dengan produk lain sehingga mudah untuk dikenali. Yang ketiga, sebagai legalitas produk, yaitu regulasi untuk kemasan produk pangan telah dibuat ketat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya karena berkaitan dengan keselamatan manusia. Dan yang keempat yaitu sebagai alat bantu pemasaran. Diharapkan kemasan yang kita buat mampu menerangkan dan mencerminkan produk, citra merek sehingga mampu menarik perhatian pelanggan. Nah, ini merupakan contoh kemasan yang sangat sederhana karena hanya berfungsi sebagai pelindung saja. Secara umum, fungsi utama dari kemasan memanglah untuk melindungi produk. Tetapi seiring berkembangannya zaman, kemasan yang dibuat harus menjadi media informasi sehingga menampilkan keunggulan dari produk tersebut. Dengan kemasan yang cantik dan unik akan menjadi suatu ikon dari produk itu sendiri yang akan menjadikan brand image dan membekas dalam ingatan pelanggan. Berikut ini contoh kemasan yang menarik. Bisa kita menggunakan standing pouch bening, standing pouch kombinasi dengan aluminium foil, standing pouch full printing, dan kotak serta menggunakan botol plastik. Kemasan yang baik bisa memenuhi semua fungsi utamanya sebagai pengemas, pelindung, media informasi, alat distribusi dalam proses pembelian, dan fungsi pokok lainnya. Beberapa faktor dalam desain kemasan diantaranya: yang pertama, faktor pengamanan. Kemasan harus dapat melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. Yang kedua, faktor komunikasi. Sebagai media komunikasi, kemasan menerangkan dan mencerminkan produk, citra merek, serta bagian dari produksi dengan pertimbangan mudah dilihat, dipahami, dan diingat. Yang ketiga, yaitu faktor identitas. Kemasan harus berbeda dengan kemasan lain. Selain itu, juga harus memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan dibedakan dengan produk-produk yang lain. Yang keempat, faktor estetika, dengan tujuan mencapai mutu daya tarik visual secara optimal. Yang kelima, faktor promosi. Kemasan mempunyai peranan penting dalam bidang promosi. Dalam hal ini, kemasan berperan sebagai silent salesperson. Dengan kemasan, kita sudah mampu menerangkan kepada pelanggan terkait deskripsi produk kita. Cukup dari kemasan kita yang menarik. Kemudian, faktor ergonomi. Pertimbangan agar kemasan itu mudah dibawa atau dipegang, dibuka, dan mudah diambil. Yang ketujuh, faktor ekonomi. Perhitungan biaya produksi yang efektif, termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Jangan sampai biaya kemasan itu lebih mahal daripada biaya harga produknya. Kemudian, faktor pendistribusian.
Kemasan harus mudah didistribusikan, mulai dari pabrik ke distributor maupun pengecer sampai ke tangan konsumen. Pastikan kemasan yang kita buat harus mudah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan, dengan cara menggunakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan atau environmentally friendly. Dapat didaur ulang, recyclable, atau dapat dipakai ulang, reusable. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa lebih mengerti bagaimana kriteria label yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan semoga Bapak Ibu bisa membuat kemasan yang lebih menarik lagi sesuai dengan tetap mempertimbangkan beberapa faktor yang telah saya jelaskan tadi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.